Pernah kebayang nggak, ada satu ibu kota negara yang namanya ganti-ganti sampai 4 kali sepanjang sejarahnya? Hari ini kita bakal ngulik ceritanya Jakarta, sebuah perjalanan yang nunjukin siapa aja sih yang pernah berkuasa di kota ini. Iya beneran, 4 nama buat satu kota. Dan setiap nama itu kayak jejak sejarah, jadi penanda kekuasaan dan cerminan zamannya masing-masing. Udah siap buat nelusurin jejaknya? Yuk kita mulai dari yang paling awal. Oke, kita mundur jauh, jauh banget ke belakang, ke sebuah masa di mana nama Jakarta itu bahkan belum ada di angan-angan siapapun. Kita mulai dari sebuah pelabuhan kuno yang super sibuk. Nah, ini dia wujud paling awalnya, Sunda Kelapa. Ini bukan sekedar pelabuhan biasa loh, tapi gerbang ekonomi kerajaan Sunda ke seluruh dunia. Coba deh bayangin gimana ramainya di sini. Kapal-kapal dari berbagai penjuru Nusantara, bahkan sampai dari Portugal, datang dan pergi. Bawa rempah-rempah yang harganya waktu itu setara emas. Tapi ya namanya juga sejarah, masa-masa damai sebagai pusat dagang itu nggak abadi. Ada satu penaklukan besar yang mengubah segalanya dan melahirkan sebuah nama baru yang kedengerannya gagah banget. Catet tanggalnya nih, 22 Juni 1527. Ini hari di mana panggung sejarahnya berubah total. Pasukan yang dipimpin Fatahillah dari Kesultanan Demak berhasil menaklukkan pelabuhan ini. Era Sunda Kelapa pun berakhir dan sebuah babak baru resmi dimulai. Dan ini bukan cuma ganti nama biasa ya. Jayakarta, yang artinya kemenangan yang sempurna, itu semacam pernyataan sikap. Sebuah deklarasi kemenangan yang bakal terus nempel sama identitas kota ini. Terus sepenting apa sih kejadian ini? Penting banget. Sampai sekarang, tanggal penaklukan itu 22 Juni, kita rayain sebagai hari ulang tahunnya Jakarta. Ini bukti kalau sejarah kemenangan itu masih terus hidup dan dirayain sampai hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke babak yang paling panjang dan mungkin paling mengubah wajah kota ini, era kolonial. Bayangin, lebih dari 300 tahun kota ini dikenal sebagai Batavia. Di bawah kendali VOC, wajahnya dirombak habis-habisan. Mereka bangun kota dengan gaya Eropa, lengkap sama kanal-kanal khas Belanda, dan menjadikannya pusat kekuasaan dagang mereka di seluruh Asia. Era inilah yang membentuk fondasi tata kota yang jejaknya sebagian masih bisa kita lihat sekarang. Lalu, datanglah Perang Dunia Kedua. Nah, di tengah kekacauan global ini, ada satu perubahan besar yang justru membangkitkan lagi semangat dari masa lalu. Dan pergantian kekuasaannya cepat banget. Waktu Jepang berhasil merebut Hindia Belanda di tahun 1942, salah satu langkah simbolis pertama mereka adalah, menghapus nama Batavia yang udah identik banget sama penjajahan Belanda. Ini langkah politik yang cerdas banget loh. Dengan mengembalikan nama yang akarnya dari Jayakarta, Jepang seolah-olah mau mengambil hati rakyat Indonesia, membangkitkan sentimen nasionalisme dan semangat anti penjajahan. Setelah Indonesia merdeka, perjalanan Jakarta buat jadi ibu kota resmi itu nggak langsung mulus. Ada beberapa tahap penting. Sempat juga kan pemerintah pusat pindah sementara ke Yogyakarta, tapi akhirnya statusnya sebagai jantung negara dikukuhkan secara hukum di tahun 1961. Dan sejak saat itu, Jakarta langsung tancap gas jadi mega kota modern. Mulai dari proyek-proyek mercusuar kayak Monas dan GBK di awal kemerdekaan, sampai sekarang punya jaringan transportasi canggih kayak MRT dan LRT, kota ini tuh nggak pernah berhenti bertransformasi. Pelabuhan kuno itu sekarang udah jadi hutan beton yang super dinamis. Jadi, kalau kita rangkum, inilah dia, 4 era, 4 nama dalam satu kota. Dari Sunda Kelapa si pelabuhan dagang, Jayakarta si simbol kemenangan, Batavia si pusat kolonial, sampai akhirnya Jakarta, jantungnya bangsa yang merdeka. Setiap nama adalah sebuah babak penting dalam perjalanan panjang kota ini. Tapi kan, perjalanan sebuah kota itu nggak pernah benar-benar selesai. Dengan setiap perubahan selalu ada babak baru yang ditulis. Pertanyaannya sekarang buat kita semua, kira-kira babak baru apa ya yang menanti Jakarta di masa depan?